Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini, tanggal 26 Februari 2026. Saudara-saudara, di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara memberi sapaan dan senyuman kepada sesama? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudahkah bertekun dalam doa? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ester 4 ayat 10a, dilanjutkan ayat 10c sampai dengan 12, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19, dan Injil Matius 7 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara, menekankan dua hal bagi kita di masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini. Yang pertama, bertekun dalam doa, dan yang kedua, wujudkan kasih dalam tindakan nyata iman. Dalam pengajarannya di bukit, Yesus sampaikan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Di sini saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang ketekunan dalam berdoa dan percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan keyakinan dan ketulusan hati. Dia tidak hanya mendengarkan doa kita, saudaraku, tetapi juga menjawabnya dengan waktu dan rencananya yang terbaik. Ketika kita meminta, kita diajak untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Saat kita mencari, kita diajak untuk aktif, berusaha menemukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan ketika kita terjatuh, kita belajar untuk tidak menyerah meskipun ada tantangan. Namun, saudara-saudaraku yang terkasih, kenyataannya seringkali doa kita tidak terkabulkan dan persoalan hidup menjadi lebih berat dari sebelumnya. Kita merasa Tuhan jauh, tak mendengarkan doa kita, tak peduli. Bila ini jadi motivasi dalam doa kita, saudara, maka ini salah besar. Ingat, Tuhan bukanlah pribadi yang jauh atau tidak peduli, saudara. Sebaliknya, Dia mengundang kita semua untuk selalu datang kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan ragu untuk meminta, mencari, dan mengetuk, saudara. Karena Tuhan selalu siap menjawab dengan kasih-Nya. Nah, ini menjadi refleksi diri kita di masa puasa dan pantang ini, saudara. Apakah saya sudah berdoa dengan iman dan ketekunan? Apakah saya hanya meminta atau juga mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya tetap bertekun dalam doa dan percaya meskipun jawaban Tuhan belum terlihat? Saudara-saudaraku, janganlah kita menjadi kecewa, tawar hati, saudara, karena tak dikabuli doa-doa kita. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Di sini, saudara, penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan. Karena seringkali, saudara-saudaraku, keinginan kita berbeda dengan kebutuhan kita. Doa yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ini harus kita tekankan dalam doa, saudara. Selain mengungkapkan keteguhan iman, sebaliknya kita memohon sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Kesediaan menerima kemauannya dan membantu kita berlaku baik dan benar kepada sesama. Itulah
doa yang berkenan kepadanya. Seperti Esther yang menyampaikan kerendahan hati dan niat baik untuk menyelamatkan Israel, atau seperti doa Yesus di Getsemani. Dalam masa puasa dan petang ini pun saudaraku, Yesus Sabagida kita menghendaki kita semua untuk wujudkan kasih dalam tindakan nyata iman dengan nyata, bukan berpura-pura saudara. Disampaikan oleh Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Di sini Yesus mau menyampaikan kepada kita semua saudara, janganlah merendahkan orang lain jika kita tidak ingin direndahkan. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam pagi hari ini, dalam menjalani puasa dan pantang saudara, saat ini mau mengajak kita merefleksi diri kita masing-masing. Bagaimana saya berdoa? Sudahkah saya bertekun dalam doa? Adakah saya meminta dalam sesuai kehendak kita, bukan kehendak Dia? Sudahkah saya mengasihi sesama dengan saling menghormati? Sudahkah saya tunjukkan dengan tindakan iman yang nyata dalam kehidupan ini? Mari saudara-saudara yang terkasih, sambil berharap agar Allah menunjukkan kebaikan hatinya dan mengabulkan doa-doa kita, kita mau hidup untuk bermurah hati kepada sesama, selalu mendoakan yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan sesama. Dengan penuh iman dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.